Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dan kiranya kita semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian dari Bukit Sion Makale, Sabtu 8 Mei 2021. Pembacaan kita hari ini dari Markus pasal 10 ayat 35 hingga ayat 45. Markus pasal 10 ayat 35 hingga ayat 45. Mari berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Ya Allah Tuhan kami menaikkan syukur kepadamu di pagi yang indah ini. Kami boleh menikmati hidup anugerah daripada Tuhan. Kami bersyukur untuk sehat dan kuat yang Tuhan anugerahkan, untuk nafas kehidupan, untuk sukacita dan semangat baru. Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah atas tuntunan Roh Kudus-Mu kami mampu untuk memahami dengan baik kehendak Tuhan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah pikiran kami, sikap hidup kami, hati kami mampu dibaharui oleh kebenaran firman-Mu dan mampu pula tunduk pada sabda Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Markus pasal 10 ayat 35 hingga ayat 45. Permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Amin firman Tuhan. Dari perikop pembacaan kita hari ini, Markus 10 ayat 35 hingga ayat 45, saya mencoba menyimpulkannya dalam satu kalimat menjadi tema perenungan kita bersama pada saat ini, yaitu gaya hidup melayani. Gaya hidup melayani. Bapak Ibu Saudara, Bunda Teresia mungkin seorang yang tidak asing bagi kita, khususnya dalam kalangan Kristen. Dia seorang biarawati yang kemudian terpanggil untuk membantu orang-orang termiskin di antara yang miskin di Kalkuta, India. Di dalam pergumulannya, ia membayangkan bahwa betapa mereka sakit jiwa dan raga,
mencari tempat tinggal, makanan, dan kesehatan. Akhirnya, Bunda Teresa mendirikan misionaris cinta kasih yang disahkan oleh Paus Pius ke-7 pada tanggal 7 Oktober 1950. Misinya adalah untuk merawat yang lapar, telanjang, tunawisma, orang cacat, orang buta, penderita kusta, semua orang yang merasa tidak diinginkan, tidak dicintai, tidak diperhatikan seluruh masyarakat, orang yang telah menjadi beban bagi masyarakat dan dihindari oleh semua orang. Apa yang dilakukan oleh Bunda Teresa adalah hal yang sama yang juga dilakukan oleh Yesus. Ia tidak mementingkan kekuasaan, jabatan, dan kepopuleran. Semasa hidupnya di dunia, ia bergaul dengan orang yang papah dan melayani mereka, merangkul yang hina dan terbuang, menyembuhkan yang sakit. Puncaknya ialah ketika ia mati dengan cara yang paling hina untuk manusia berdosa, untuk kita yang harusnya berada di posisinya. Itulah yang kemudian ingin disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid saat itu, ketika mereka lebih memikirkan kekuasaan, jabatan, atau kepopuleran. Tetapi Yesus mengajar mereka bahwa seorang pembesar atau pemimpin yang dikehendaki oleh Tuhan bukanlah mereka yang mengejar kekuasaan serta kepopuleran, melainkan mereka yang mau melayani dalam takut akan Tuhan, melayani dengan mengikuti teladan dan perintahnya, melayani dalam kasih tanpa pamrih. Kegagalan banyak pemimpin, baik dalam lingkup pemerintahan atau keagamaan, ialah ketika tanggung jawab mereka untuk melayani dipandang sebagai sebuah kekuasaan untuk berkuasa dan ingin populer, tanpa memikirkan tanggung jawab besar berada di posisi tersebut, bahwa ada hal yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan dan melayani sesama. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan yang kedengaran bagi kita saat ini mengajak Bapak, Ibu, dan saya bahwa apapun pekerjaan kita saat ini, apapun tanggung jawab kita saat ini, mari lakukan itu dengan meneladani sikap Yesus, bahwa kiranya melalui pekerjaan kita itu tidak digunakan untuk mencari kepopuleran ataupun kekuasaan, melainkan untuk melayani. C.S. Lewis pernah menulis bahwa seorang Kristen memiliki keunggulan yang penting dibanding orang lain, bukan karena ia lebih baik dan lebih suci, atau karena ia lebih dikasihi Tuhan, tetapi karena ia tahu dan mengerti bahwa ia adalah seorang manusia berdosa dalam dunia yang berdosa, yang telah ditebus oleh Yesus. Jika kita sungguh-sungguh telah menyadari keberadaan hidup kita dalam kekristenan, maka sangatlah mudah untuk menyadari panggilan hidup kita untuk melayani Tuhan dan melayani sesama kita tanpa pamrih. Amin, firman Tuhan. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kedengaran di tengah-tengah kami pada saat ini. Bersyukur boleh mengajarkan kami menjadi pribadi yang rendah hati, bukan untuk mencari kekuasaan dan kepopuleran dalam hidup ini, melainkan memiliki gaya hidup melayani. Seperti Engkau yang memiliki sikap demikian, biarlah kami sebagai orang percaya juga dimampukan memiliki sikap tersebut untuk dengan penuh kerendahan memberi diri untuk mampu melayani Engkau dan juga melayani sesama kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk menghidupi firman ini. Dalam kerendahan hati kami memohonkan kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau mengasihani kami dalam menjalani hidup anugerah-Mu di sepanjang hari ini. Dalam keluarga, dalam pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan dan usahakan, mari Tuhan berkati.
Anugerahkan sehat dan kuat bagi kami, hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab. Kiranya apa yang kami kerjakan sungguh-sungguh boleh bermanfaat bagi sesama kami sebagai bentuk pelayanan kami, baik kepadamu maupun kepada mereka. Ya Bapa di sorga, berkati saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan kiranya pulihkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang tak berdaya Tuhan kuatkan, yang dilanda bencana peperangan mari Tuhan kasihani peliharakan mereka. Biarlah kami juga dimampukan untuk mampu mengasihi mereka semua dan membantu mereka dalam keterbatasan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, begitu pula untuk seluruh pemimpin kami, baik dalam bidang pemerintahan maupun keagamaan. Mari Tuhan berkati mereka semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan bagi mereka. Biarlah dengan takut akan Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, mampu melayani dengan baik. Kepemimpinan mereka sungguh-sungguh bermanfaat bagi kami semua. Ya Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami. Biarlah semuanya boleh terkendali dalam pemeliharaan cinta kasih daripada Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang berdoa dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas, selamat menerapkan gaya hidup melayani. Roh Kudus Tuhan yang memampukan Bapak Ibu dan juga saya untuk menerapkan gaya hidup tersebut. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.